Di dasar laut, di balik pasir, terumbu karang, dan hutan bakau, hidup miliaran makhluk kecil yang sering dianggap biasa. Mereka dijadikan makanan mewah, dibudidayakan besar-besaran, ditangkap setiap hari oleh manusia. Tapi, sedikit orang benar-benar tahu bahwa udang adalah salah satu makhluk yang paling luar biasa di bumi. Mereka bisa bercahaya, berkomunikasi dengan tubuh, memiliki senjata biologis yang tercepat di dunia. Bahkan, ada spesies udang yang mampu menghasilkan gelombang kejut seperti ledakan di bawah air. Dan lebih mengejutkan lagi, kehidupan udang ternyata menyimpan rahasia penting tentang evolusi, ekosistem laut, bahkan masa depan pangan manusia. Hari ini, kita akan menyelam jauh ke dunia udang. Mari berimajinasi dengan logika. Ketika mendengar kata udang, kebanyakan orang langsung membayangkan makanan seafood di restoran. Padahal, istilah udang mencakup ribuan spesies berbeda. Secara ilmiah, udang termasuk kelompok krustasea atau hewan bercangkang keras yang masih satu keluarga jauh dengan kepiting dan lobster. Mereka hidup hampir di seluruh perairan bumi, dari laut dalam yang gelap hingga sungai air tawar, dari kutub utara yang dingin hingga rawa bakau tropis yang panas. Ukuran mereka juga sangat beragam. Ada udang kecil transparan yang panjangnya cuma beberapa milimeter. Ada juga udang raksasa seperti tiger prawn yang bisa sebesar lengan manusia. Tubuh udang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan ekor. Mereka memiliki rangka luar keras yang disebut exoskeleton. Karena cangkangnya tidak bisa tumbuh mengikuti tubuh, udang harus berganti kulit berkali-kali sepanjang hidupnya. Proses ini disebut molting. Dan saat molting, udang berada dalam kondisi sangat rentan. Bayangkan saja, seperti manusia yang tiba-tiba kehilangan seluruh kulit dan tulangnya selama beberapa jam. Udang sudah ada jauh sebelum manusia muncul. Nenek moyang mereka diperkirakan hidup lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Artinya, udang sudah bertahan melewati kepunahan massal, perubahan iklim ekstrim, pergeseran benua, bahkan jatuhnya asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Kenapa mereka bisa bertahan selama itu? Jawabannya adalah adaptasi. Udang adalah ahli bertahan hidup. Mereka mampu berevolusi dengan sangat cepat sesuai lingkungan. Ada yang hidup di dasar laut dengan tubuh pipih untuk berkamuflase, ada yang transparan agar tidak terlihat oleh predator, ada yang memiliki warna cerah untuk menarik pasangan. Bahkan, beberapa spesies memiliki kemampuan luar biasa yang membuat ilmuwan kagum sampai sekarang. Kalau ada gelar monster kecil paling berbahaya di laut, mungkin pemenangnya adalah udang mantis. Walaupun namanya udang, hewan ini sebenarnya sangat berbeda dari udang biasa. Dan kekuatannya benar-benar gila. Udang mantis memiliki pukulan tercepat di dunia hewan. Kecepatan serangannya bisa mencapai lebih dari 80 km per jam dalam sepersekian detik. Saking cepatnya, air di sekitarnya mendidih sesaat dan menghasilkan gelembung panas bernama cavitation bubble. Ketika gelombang itu pecah, tercipta gelombang kejut seperti ledakan mini. Mangsa mereka bisa langsung hancur, kepiting pecah, kerang retak, ikan kecil langsung mati. Bahkan kaca akuarium tipis bisa pecah karena pukulan mereka. Tapi bukan cuma itu yang menakjubkan. Mata udang mantis adalah salah satu sistem penglihatan paling kompleks di bumi. Manusia mempunyai 3 reseptor warna. Udang mantis punya hingga 16. Mereka bisa melihat cahaya ultraviolet dan polarisasi cahaya yang bahkan tak bisa dibayangkan manusia. Para ilmuwan masih mempelajari bagaimana otak kecil mereka bisa memproses informasi visual sekompleks itu. Meskipun terlihat sederhana, banyak spesies udang ternyata memiliki kehidupan sosial yang rumit. Beberapa hidup berkelompok untuk perlindungan.
Beberapa membersihkan tubuh ikan besar. Ya, ada udang cleaner shrimp yang bekerja seperti tukang cuci di laut. Ikan predator besar bahkan rela membuka mulutnya agar udang kecil masuk dan memakan parasit di gigi mereka. Dan anehnya, ikan itu tidak memakan isi udang. Ini disebut simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Udang mendapatkan makanan, ikan mendapatkan tubuh yang lebih bersih dan sehat. Di alam liar, kerjasama seperti ini sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Oui, clean in, oui. Ocean, la mer, bon. Voilà, he is clean. Udang bernapas menggunakan insang. Air masuk melalui bagian bawah tubuh, lalu oksigen diserap ke dalam darah. Menariknya, darah udang tidak selalu merah seperti manusia. Banyak udang memiliki darah kebiruan karena menggunakan tembaga, bukan zat besi untuk mengikat oksigen. Sistem saraf mereka juga unik. Walaupun otaknya kecil, refleks udang sangat cepat. Ekor mereka bisa bergerak mendadak untuk kabur dari predator. Gerakan ini disebut tail flip. Dengan sekali hentakan, udang bisa meleset mundur sangat cepat. Kehidupan udang dimulai dari telur kecil yang hampir tak terlihat. Seekor induk bisa menghasilkan ribuan hingga jutaan telur sekaligus. Setelah menetas, bayi udang disebut larva. Bentuknya bahkan belum mirip udang. Mereka melayang mengikuti arus laut sebagai bagian dari plankton. Tahap hidup ini sangat berbahaya. Sebagian besar larva udang mati dimakan ikan atau gagal bertahan hidup. Hanya sedikit yang berhasil tumbuh dewasa. Karena itulah udang berkembang biak dalam jumlah sangat besar. Ini adalah strategi evolusi untuk memastikan spesies mereka tetap bertahan. Jangan tertipu ukurannya. Udang memiliki peran besar dalam rantai makanan laut. Mereka memakan alga, sistem organisme, dan plankton kecil. Lalu, mereka dimakan oleh ikan, cumi-cumi, paus, burung laut, hingga manusia. Tanpa udang, keseimbangan laut bisa terganggu. Di hutan bakau, udang membantu mendaur ulang bahan organik. Di dasar laut, mereka membersihkan sisa-sisa bangkai organisme. Bisa dibilang, udang adalah petugas kebersihan ekosistem perairan. Manusia telah memanfaatkan udang selama ribuan tahun. Hari ini, udang menjadi salah satu komoditas seafood paling mahal dan paling dicari di dunia. Negara-negara tropis seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan India menjadi produsen utama udang global. Budidaya udang menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Namun industri ini juga memiliki sisi gelap. Pembukaan tambak udang besar-besaran sering menghancurkan hutan bakau. Padahal, bakau sangat penting untuk melindungi pantai dan menjadi rumah bagi banyak hewan laut. Selain itu, penggunaan antibiotik berkelebihan dalam tambak bisa memicu masalah lingkungan dan kesehatan. Karena itu, ilmuwan kini mencoba mengembangkan budidaya udang yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Makhluk kecil ini mengajarkan banyak hal tentang adaptasi, tentang kerjasama, tentang bertahan hidup di lingkungan yang terus berubah. Walaupun kecil, udang membuktikan bahwa ukuran bukan penentu kekuatan. Selama ratusan juta tahun, mereka terus berevolusi, bertahan, dan menjadi bagian penting kehidupan laut. Dan mungkin saat ini kita menikmati sepiring udang di meja makan. Kita jarang sadar bahwa makhluk kecil itu membawa sejarah panjang kehidupan di bumi. Laut masih menyimpan jutaan rahasia, dan udang hanyalah salah satunya. Semakin dalam manusia mempelajari lautan, semakin kita sadar bahwa bahkan makhluk terkecil sekalipun bisa menjadi keajaiban luar biasa. Kalau kamu suka video pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan tulis di komentar hewan laut apa yang ingin dibahas berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menelusuri misteri kehidupan bumi. Akhir kata dari saya, wassalam, bye-bye.